Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwani fillah. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dari kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah yang mulia menangis hingga tangisannya mengoncang arsy, tempat singgasana Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Dikisahkan ketika itu Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalnya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya." Begitu jawaban orang Badui itu. Rasul pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Ya," jawab Nabi. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti ini. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba saya kepada juraganya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seseorang yang takabur yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi orang yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak persona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badui itu. "Apa yang engkau akan perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya," jawab orang Arab itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya," sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui ini, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggut. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia berguncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar itu, orang Arab Badui pun lalu menangis karena tidak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu dambaan dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW,
orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu a'lamu bissawab.